إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. يقول الله جل ربنا وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat dan di waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika seseorang membawa nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada apa yang diridhoinya, kepada apa yang dicintainya, maka dia telah bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila seseorang membawa nikmat kepada apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka dan benci, maka sungguh dia telah kufur nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman: la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah memberikan kabar gembira bagi mereka orang-orang yang mau membawa nikmat kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditambahkannya nikmat-nikmat yang baru kepada mereka. Sedangkan Allah mengancam kepada orang-orang yang membawa nikmat kepada apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka dengan siksanya yang teramat pedih. Di atas mimbar ini kami selaku khatib mengajak diri pribadi dan juga semua jamaah, mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua modal ini, iman dan takwa, kita berharap Allah memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk berbekal dalam mengarungi kehidupan dunia ini, terlebih mengarungi kehidupan akhirat yang tidak ada akhirnya, dengan sebaik-baik berbekalan, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian semuanya dengan sebaik-baik perbekalan, yaitu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam makna bebas, yaitu imtisalu awamirih wajtinabu nawahih, dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan juga meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal 10 Rajab, kita berada di bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Rajab. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna iddatas suhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Rabbul Alamin ciptakan langit dan dunia. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama yang lurus, yang dimana Allah larang kita di bulan-bulan haram seperti ini, seperti bulan Rajab ini,
untuk tidak menganiaya diri kita masing-masing. Kenapa wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Allahu alimun hakim. Allah mengetahui apa yang terjadi terhadap para hambanya, yaitu mereka teramat mendolimi diri mereka di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata arba'atun hurum itu ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab Mudhar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqahu Allahu as-samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum, salasatun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban." Rawahu Syaikhan Al-Imam Bukhari wa Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya zaman itu berputar, tapi zaman itu tetap keadaannya sebagaimana ketika Allah ciptakan langit dan bumi di awal pertama kalinya. Maka kata Rasulullah, tahun itu ada 12 bulan, dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tiganya itu beriringan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram beriringan, dan yang satunya adalah Rajab Mudhar yang ada di antara Jumadal Akhirah dan juga bulan Sya'ban. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada apa di bulan Rajab wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita menyaksikan betapa banyak kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh penjuru dunia, maka mereka melakukan penganiayaan terhadap diri mereka sendiri dengan memberatkan amalan-amalan, dengan mengkhususkan amalan-amalan di bulan Rajab ini. Dan amalan-amalan itu dikatakan oleh para ulama rahimahumullah tabaraka wa ta'ala, tidak ada satu dalil pun yang sahih, imma dhaif wa imma batil wa imma maudhu'. Bisa jadi hadis itu adalah hadis yang lemah sekali, ataupun hadis itu batil, ataupun hadis itu adalah hadis yang palsu. Dikatakan oleh para ulama rahimahumullah tabaraka wa ta'ala, sahru Rajab lam yasbut bidalilin sahihin tahussuhu bisyai'in minal ibadah. Bulan Rajab adalah bulan yang dimana tidak ada satu dalil pun yang sahih yang menghususkan di dalamnya, yaitu satu pun amalan ibadah, baik qauliyah maupun badaniyah maupun maliyah, tidak ada. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana kita mengisi bulan Rajab ini? Inna al-wajiba bimisli hadhihi al-ashuril hurumi tarku dzulmi nafsi. Maka kewajiban kita untuk mengisi bulan Rajab ini, bulan yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, tidak lain tidak bukan dengan meninggalkan kedoliman pada diri kita sendiri, dengan menghilangkan penganiayaan terhadap diri kita sendiri, apalagi terhadap diri orang lain. Maka apa yang dimaksud dengan meninggalkan kedoliman tersebut? Bitarkil muharramat wa tajannubil manhiyat, dengan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Wallahi, bagi santri tidak masuk di kelas tanpa udzur syar'i, wallahi hada haram. Dan keharaman itu berlaku di semua bulan, dan keharaman itu lebih dahsyat di bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidur ketika ustadz menjelaskan, menyarah daripada pelajaran, wallahi hada dzanbun kabir, dosa besar wahai kaum muslimin, wahai tullab. Maka hendaknya kita meninggalkan keharaman seperti ini. Begitu pula tidur di halaqah subuh, wallahi hada dzanbun kabir, yang hal ini merupakan kebiasaan daripada kita sebagai santri.
Maka hendaknya di bulan Rajab ini kita meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah istizadati fi fi'lil khairat, yaitu dengan menambah porsi amalan-amalan yang baik. Wallahi, perkara-perkara yang baik itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram, di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau di bulan-bulan yang lainnya. Tetapi ditekankan di mana kita diperintahkan untuk menambah porsi kebaikan-kebaikan tersebut di bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah al-inkibab, yaitu dengan menyibukkan diri ala taati wa ala ibadatillahi, dengan menyibukkan diri di dalam amal-amal taat dan beribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengkhususkan, biduni dzikri fadailil amalil muayyan biduni dalilin sahihin, tanpa menyebutkan fadilah daripada amal tertentu dilakukan waktu tertentu tanpa dalil yang benar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkiri, kita tidak menutup mata bahwasanya banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab ini. Banyak sekali hadis-hadisnya. Namun semua hadis-hadis tersebut adalah ghairu sahihah bal maudu'ah au dhaifah. Akan tapi hadis-hadis yang bermunculan tersebut mungkin dhaif, mungkin batil, mungkin palsu. Maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah tabaraka ta'ala menuturkan, lam yarid fi fadaili sahri Rajab, tidak datang dalam keutamaan-keutamaan di dalam bulan Rajab, wala fi siyami bih, dan juga tidak ada keutamaan di dalam berpuasa sebulan penuh dari awal sampai akhir Rajab, au fi siyami syai'un minhu muayyan, ataupun berpuasa di salah satu di antara hari-hari di bulan Rajab, kayak hari Jumat ini atau Jumat yang akan datang atau yang lainnya. Wala qiyami lailatin, wala qiyami lailatin, dan tidak ada keutamaan yaitu salat pada malam hari dikhususkan waktunya. Misalkan adalah awal malam Jumat yang pertama di bulan Rajab, karena banyak sekali orang-orang yang melakukan hal tersebut. Ya, tidak di negeri kita tapi juga di negeri-negeri yang lain. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala menuturkan di akhir perkataannya, hadisun sahihun yasluhu lil hujjati. Ada hadis yang menjelaskan hal-hal tersebut, tidak ada hadis yang menjelaskan terhadap hal-hal tersebut, yaitu hadis yang sahih yang bisa digunakan hujjah sebagai amal ibadah kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan Rajab ini juga ada sebuah kemungkaran, ada sebuah kebid'ahan yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin pada akhir zaman ini, dan menganggap itu adalah taqarruban ila Allah tabaraka wa taala. Apa itu? Yaitu salatul raghaib, atau dikatakan juga adalah salatu isna sar'iyah, yang dimana mereka melakukan salat itu di malam Jumat pertama di bulan Rajab, berarti malam Jumat yang lalu. Baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka lakukan di antara maghrib dan isya, atau dia lakukan yaitu setelah isya, dengan ausafin mahsusatin, dengan tata cara yang dikhususkan, wasuwarin, dan juga yang dibaca itu surat-surat khusus, wa ad'iyatin muayyanatin, dan juga dengan doa-doa yang dikhususkan pula. Maka faqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tabaraka wa taala, wa amma salatur raghaib fala asla laha. Maka adapun salat raghaib tidak ada asalnya. Berarti kalau ada hadis yang menjelaskan tentang salat raghaib ini, berarti kadzibun wa muftara wa maudun.
Maka beliau juga melanjutkan, bal hiya muhdasah, bahkan salat raghaib itu adalah salat bid'ah yang diada-adakan tanpa ada contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala tustahab, dan juga tidak disunahkan. Jangankan disunahkan, boleh saja enggak. Ya, bagaimana disunahkan? Wala tustahab. Ini adalah perkataan yang isinya adalah celaan bagi mereka. La jama'atan wala furada, tidak dilakukan secara jamaah maupun sendiri-sendiri, maka itu tercela di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad sabata fi sahihi Muslimin, kata beliau, dan telah tetap datang di dalam sahih Imam Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha an tukhassa lailatul jumu'ati bi qiyamin wala yaumul jumu'ati bi siyamin. Kata beliau bahwasanya Nabi Muhammad SAW melarang mengkhususkan pada malam Jumat dengan sebuah amalan khusus, yaitu sholat khusus. Maksudnya, kalau di luar daripada malam Jumat dia tidak melakukan sholat qiyamul lail. Tetapi ketika malam Jumat, khususnya Jumat pertama di bulan Rajab ini, mereka melakukannya. Maka ini adalah bentuk daripada kebid'ahan. Wallahi, Allah tidak mengadab sholatnya seseorang, tetapi Allah mengadab yaitu mukhalafatus sunnah, itu menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau Ibnu Taimiyah rahimahu tabaraka wa taala menjelaskan, fa ammal asarul ladzi yadhkuruha, adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang salat raghaib ini, maka dikatakan fa huwa kadzibun maudhu', maka hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis dusta dan juga palsu. Bittifaqil ulama, dengan kesepakatan para ulama rahimahumullahu tabaraka wa taala, wala yadhkurhu, dan tidak ada yang menyebutkan hadis tersebut ahadun minas salafi wal a'immati aslan, dan tidak ada yang menyebut daripada hadis-hadis yang palsu dan dusta tadi dari salah seorang pun salaf, dari kalangan para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan juga para imam ahlus sunnah wal jamaah setelahnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kebid'ahan di bulan Rajab ini teramat banyak sekali, dan juga diantaranya adalah hafal Isra wal Mi'raj, yang dimana ketika atau Isra Mi'raj itu diperselisihkan oleh para ulama tentang terjadinya kapan, tetapi mereka yang memperingati sepakat di malam 27 Rajab. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sa'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahu tabaraka wa taala telah mengumpulkan hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis palsu di sekitar terkait dengan pembahasan Rajab. Beliau mengumpulkan hadis-hadis dhaif itu mencapai 11 hadis, dan beliau juga mengumpulkan hadis-hadis maudhu tentang fadail syahr Rajab, yaitu 21 hadis, 11 hadis dhaif dan 21 hadis maudhu, yang jumlah totalnya adalah berapa kaum muslimin? 32 hadis. Ini dari salah seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan mereka para ulama yang lainnya juga mengumpulkannya, tentu saja mendapatkan ya jumlah-jumlah yang berbeda. Dan di antara hadis yang dhaif yang terkait dengan bulan Rajab ini adalah hadis inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajabu. Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah sungai, dan sungai itu dinamakan sungai Rajab. Kenapa enggak ada sungai Ramadan? Kenapa enggak ada sungai Muharram?
karena di dalamnya juga banyak keutamaan-keutamaan. Kenapa enggak ada sungai Dzulqa'dah dan Dzulhijjah? Maka hadis ini dinyatakan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah rahimahumullah tabaraka wa ta'ala adalah hadis dhaif yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah di dalam beribadah, melakukan peribadahan khusus di bulan Rajab ini. Dan di antara hadis yang dhaif yang terkait dengan bulan Rajab ini adalah hadis kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajabu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila sudah masuk bulan Rajab kepadanya, sudah masuk bulan Rajab kayak gini ini, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Hadzal hadis dhaif. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Emangnya tahun itu hanya ada 2 bulan ini? Bulan yang lain kemana? Dan gak mungkin, mustahil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta keberkahan pada sebagian waktu dan tidak meminta keberkahan di sebagian waktu yang lain. Hada mustahil, ghairu ma'kul. Dan hadis ini dinyatakan dhaif oleh para ulama rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Kemudian juga hadis lam yasum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da Ramadan illa Rajab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah berpuasa setelah Ramadan kecuali pada bulan Rajab. Maka hadis ini juga bisa kita bantah dengan apa? Bukankah di Muharram ada puasa yang ditekankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah pada Syawal ada 6 hari yang ditekankan oleh Rasulullah untuk melakukannya? Bukankah di bulan Dzulhijjah ada 1 hari, yaitu puasa Arafah, yang ditekankan dan memiliki pahala yang luar biasa? Maka hadis ini menyelisih daripada akal yang sehat, dan hadis ini dinyatakan hadis yang dhaif oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga hadis Rajabu sahrullah wa Sya'ban sahri wa Ramadan sahru ummati, wa hadha hadisun batil, hadis yang batil. Dikatakan oleh para ulama rahimahumullah tabaraka wa taala, hadzal hadis batilun. Bulan Rajab itu adalah bulan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan pernyataan bahwasanya Al-Muharram itu adalah sahrullah? Kenapa dikhususkan hanya bulan Rajab saja, bulan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dilanjutkan bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan bulan Ramadan itu adalah bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh yang terakhir adalah hadis yang maudhu, di mana hadis ini menyatakan man shama yauman min Rajabin imanan wa ihtisaban ghufira lah. Maka hadis ini adalah hadis maudhu. Barang siapa yang berpuasa 1 saja di bulan Rajab dengan keimanan dia juga mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi hadzal hadis maudhu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kita dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula dengan ijma' dan qiyas, tidak membuat kita berpaling darinya, kemudian melihat daripada hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang maudhu, hadis-hadis yang batil, sehingga terpengaruh dengan fadail di dalam hadis-hadis tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min al ahya'i minkum wal amwat. Rabbana innana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih auladana
وبارك فيهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون واهدهم إلى صراط مستقيم واحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح شبابنا وأصلح نساءنا وأصلح أولادنا يا رب العالمين. اللهم بارك فيهم، اللهم اهدهم إلى صراط مستقيم. اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وزدهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم كما فيما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعنهم على مفاهيمهم كما أمرتهم يا رب العالمين. اللهم باعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناسحين يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.